Shalom, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam bagi oma-oma yang ada di lantai 1. Shalom untuk sidang jemaat yang berada di rumah. Kembali kita bertemu kembali di tempat ini bersama-sama untuk mengucap syukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah penyembahan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur, terpuji dan termulialah namamu Bapa di surga. Kembali kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Buka hati, buka pikiran kami supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam memuji, memuliakan namamu, mengucap syukur atas anugerah yang Engkau senantiasa berikan kepada kami pada satu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita katakan, seperti rusa rindu sungai-sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami Tuhan dan perisai kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Engkau berarti bagi kami Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau
kekuatan dan perisai kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Hanya Yesus yang layak disembah Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekuatan kami Yesus. Engkaulah perisai kami. Haleluya Yesus, glory bagimu. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, glory bagimu. Hosana bagimu Yesus. Hosana bagimu Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Hanya bagimu segala pujian, hanya bagimu segala kemuliaan. Hosana bagimu Yesus, glory, glory. Haleluya Yesus, glory bagimu. Engkau Yesus yang telah mati bagi kami, Engkau Yesus yang telah menyelamatkan kami. Bagimu segala pujian. Kita pujikan nyanyian, Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan telah selamatkan jiwaku. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Yesus, Kau mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi Dia angkatku jadi
jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus selamat dibagi. Dia Yesus selamat bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. bagi Dia segala pujian, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. bagi Dia segala pujian, Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. benar Tuhan, hanya bagi-Mu segala pujian, hanya bagi-Mu segala pujian. Kemuliaan bagi-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya Yesus, Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya Yesus, hanya bagi-Mu Yesus.
Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, ajar kami mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajar kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Bapakku ajaib segala rencana-Mu. Bapakku ajaib segala rancangan. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kembali dari awal. Ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku ajaib segala rencana. Bapakku
terjadilah, menurut kehendak-Mu terjadilah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah, yang layak menerima sembah dan pujian kami yang sudah kami panjatkan. Segala sembah kami, syukur kami, pujian kami tadi Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu, mempermuliakan Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini, mengawali ibadah doa kami pada bulan Agustus ini. Tuhan, kami sungguh berterima kasih kami bisa datang menyembah Tuhan. Demikian juga dengan sidang jemaat-Mu yang sudah mengambil waktu, biarlah ini menjadi sukacita kami di hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih, dan sebentar kami juga diberi anugerah Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Oh, betapa limpah syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu dan melakukannya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan shalom untuk kita semuanya. Baik sidang jemaat yang ada di rumah Tuhan ini, di lantai bawah, di lantai 2, maupun yang ada di rumah, kita bersyukur. Dalam doa saya singgung tadi, ini adalah ibadah doa perdana untuk kita di bulan Agustus. Kita terus bersukacita, berterima kasih kepada Tuhan. 8 bulan sudah tanpa kita sadari, 6-8 bulan kita menghadapi kesulitan yang tidak mudah sebenarnya. Tetapi ternyata penyertaan Tuhan tidak perlu dipertanyakan lagi, teruji dan terbukti. Mungkin ada orang mengatakan sulit, susah, betul. Tapi kamu bagaimana sekarang? Apakah kamu masih ada hari ini? Apakah kamu masih hidup hari ini? Apakah kamu masih bersyukur hari ini? Ini yang menentukan. Jadi bukan keadaannya, tetapi pemeliharaan Tuhannya ternyata nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita membaca firman Allah dari firman penggembalaan kita dalam ibadah doa. Kitab Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai 9. Efesus pasal pertama, pasal 1, ayat 7 sampai 9. Mari sidang jemaat saya mengajak untuk kita baca bersama-sama. Ayat 7 sampai 9, 2, ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Amin untuk firman Allah. Satu penebusan yang tak ternilai yang sedang diucapkan dalam 3 ayat ini. Di dalam Dia, oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan di dalam kerelaannya, di dalam kasih karunia-Nya. Sebuah penebusan yang telah dilakukan, bukan akan dilakukan. Tetapi penebusan yang tak ternilai telah dikerjakan oleh Tuhan. Kok bisa tidak ternilai, Pak? Saya kasih sebuah gambar. Saya belum pernah bertransaksi dengan Pegadaian ya. Belum pernah bertransaksi di sana, tapi di Pegadaian itu katanya kalau kita ada kesulitan, ada apa-apa, titipkan barang atau gadai barang istilahnya.
Ketika barang kita simpan di sana, pada waktu tertentu, maka barang itu harus kita tebus loh. Harus kita tebus, harus kita ambil kembali. Nah, Pegadaian ini punya moto, ya, kita sudah kenal lah di pinggir jalan banyak itu ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi saya ingatkan kepada saudara, itu namanya moto. Ya, moto saja. Pasti pada saatnya ketika kita mau menebus barang kita, ada masalah, saudara. Ada masalah. Masalahnya apa? Saudara harus membayar barang saudara dan bunga yang menyertainya. Jadi motonya menyelesaikan masalah, betul masalah kita selesai. Waktu kita menggadaikan barang memang tak ada masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi ketika mau tebus, ada masalah. Itu penebusan yang masih membuat sebagian orang jadi jengkel. Karena apa? Karena kakak saya mengalaminya. Ya, ketika beliau meninggal ternyata ada barang di Pegadaian, dikasih tahu ke keluarga, ternyata besar juga yang harus ditebus. Nah, maksud saya ada masalah-masalah walaupun saling menguntungkan, tapi ada masalah, ada sesuatu yang menyulitkan. Nah, tetapi penebusan yang sedang ditawarkan oleh Tuhan adalah penebusan yang tak ternilai, yang tidak bisa diukur dengan rupiah dan juga tidak bisa tidak merugikan, tidak mengecewakan bagi kita. Nah, kita akan melihat seperti apa penebusan yang tak ternilai yang sedang disampaikan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, itu merupakan sebuah penebusan yang kaya dengan kasih karunia. Kok bisa Pak Pendeta? Iya. Di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya 8 yang dilimpahkannya. Kekayaan kasih karunia dilimpahkannya lagi. Diberikannya kepada kita. Sebuah penebusan di mana penebusan itu dikerjakan dengan kekayaan, dengan kelimpahan kasih karunia. Sebesar apapun bunga yang dihasilkan hasil penggadaian kita ketika menebus, ada jumlah yang bisa kita ukur, saudara. Ada jumlah yang bisa kita bayarkan, tetap ada jumlah. Mau kita ngutang lagi dari gali lobang untuk nutup lobang, tetap masih bisa kita lakukan. Jual belanga, jual kuali bila perlu. Ya, asal jangan jual suami ya. Tetapi maksud saya tetap bisa kita tutup itulah. Utang dari sana nutup utang sini. Bisa. Saya tidak sedang mengajari saudara berutang. Tapi maksud saya apapun itu di dunia ini bisa dilakukan. Tetapi berbicara tentang dosa, saudara, mohon maaf, tidak bisa dibayar dengan apapun. Disinilah letak terjadinya dulu kemerosotan gereja, kerusakan gereja di abad-abad yang lalu. Karena apa? Karena telah terjadi penebusan surat dosa. Ada dosa bisa ditebus dengan surat dosa atau indulgensia namanya pada masa itu. Di gereja-gereja orang punya dosa besar, beli saja surat dosanya, surat pengampunan dosanya. Bisa dibayar. Menurut saya hampir sama lah dengan orang di luar sana, berdosa kamu berapa bulan, lunasi 1 minggu. Bisa. Karena dalam pikirannya namanya penebusan itu bisa dilakukan dengan materi. Di gereja pun sempat terjadi, menjadi sejarah kelam bagi gereja. Saudara bisa baca di internet. Pernah terjadi orang yang berbuat dosa bisa membeli surat pengampunan dosa dari pendeta, dari gereja. Mengerikan. Tetapi Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada Efesus. Tidak ternilai, loh kok bisa nggak ternilai? Kaya dengan kasih karunia. Bukan kaya dengan uang. Kaya kasih karunia seperti apa Pak? Biar saya beli. Seharga darah Yesus Kristus yang tak berdosa. Allah gampang tuh Pak, darah saja kok. Ada banyak orang mau mati di sana. Saya mau tanya kepada saudara, darah siapa di antara kita yang tidak kotor? Darah manusia sebaik apapun, sesaleh apapun, seperti kemarin khotbah saya hari Minggu, sesaleh dari siapa? Kornelius sekalipun. Darah Yesus 1 tetes cukup mengampuni dosa dunia.
Darah Cornelius, darah Gunadi mungkin paling suci, disembelih contoh-contoh, ditumpahin darahnya 1 ember untuk menebus dosa saya, sendiri aja, tidak bisa. Tambah kotor, mungkin, ya. Tambah kotor mungkin, darah sapi, tambah kotor. Kenapa disebut kekayaan kasih karunia-Nya? Karena darah Yesus. Apa sih bedanya darah Yesus rupanya dengan kita? Dia kan manusia sejati. Saudara perhatikan, Yesus manusia sama dengan kita, turut merasakan kesulitan-kesulitan, tetapi darahnya tak bernoda. Dia adalah Allah yang jadi manusia, tak berdosa. Artinya setetes saja darah itu tumpah ketika dia bilang ini untuk dunia, selesai. Ketika dia katakan ini untuk dunia, 1 tetes, jangan dipikirkan, loh nanti ditetesin segini aja udah habis. Oh, ini pikiranmu yang kotor, ini pikiranku yang jahat. Karena darah Yesus lebih dari kualitas itu. Nah, darah inilah yang ditumpahkan oleh Yesus di kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib dan dia mengatakan sudah selesai. Saudara perhatikan baik-baik, hati saya bersuka cita. Karena penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan ini kaya dengan kasih karunia. Dan darah itulah yang telah menebus dosa kita. Apa sih keunggulan dari Kristen itu rupanya dari agama lain? Tidak ada, kalau dari agama tidak ada. Terus apa dong, perbedaannya apa dong? Darah Yesus. Yesus yang membedakan kita dari semuanya. Bukan agama, tetapi pengampunan dosa yang disediakan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya minggu kemarin saya dorong kepada kita, ayo, masa kamu tidak mengakui kamu orang berdosa? Ketika ada orang mengatakan aku tidak berbuat dosa, kita sedang mengatakan Allah penipu. Maka yang paling tepat dalam setiap ibadah doa, kita harus selalu mengatakan, Tuhan ampuni, aku selalu berdosa. Makanya Yesus ajarkan ke murid-muridnya, bukan seperti orang Farisi, aku tidak berdosa, aku memberi ini, aku berbuat ini, aku berdoa, aku berpuasa. Yesus bilang, mau berdoa? Bapa kami yang di surga, lanjutkan saudara, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berilah kami makanan, ampunilah. Nah, ini saudara, penting sekali. Ampunilah dosa kami, kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka jangan lewatkan ibadah malam hari ini, jangan lewatkan kesempatan dengar firman ini. Ada darah Yesus yang mengampuni setiap pengampunan kita, permohonan ampun kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ini penting, jangan lewatkan kuasa darah Yesus. Nah seringkali Tuhan katakan aku berikan kelimpahan kekayaan kasih karunia. Tapi kita merasa begitu sedikit gitu loh. Karena apa? Kita tidak pernah merenungkan betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Mengapa kita kurang bersyukur? Karena kita merasakan darah Yesus di kayu salib, tidak ada apa-apanya. Sungguh saya harus mengatakan pada diri saya, renungkan baik-baik. Oh betapa beruntungnya aku Tuhan meski aku tidak punya pesawat. Betapa bersyukurnya aku Tuhan meski aku tidak punya istana. Harus begitu, karena apa? Aku memiliki Yesus. Selalu cukup tiap hari. Darahnya mengampuni dosaku. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu, Dia setia dan... Lah kok bisa terus begitu? Tiap hari kita ngaku, kenapa Dia setia terus? Karena apa? Ini, Dia melimpahkannya dengan kekayaan kasih karunia. Ini saudara, karena limpah memang. Besok minta maaf lagi, minta ampun lagi Tuhan. Dia ampuni lagi. Tapi dalam 1 Yohanes dikatakan, orang yang sudah dikuduskan, dia berbuat dosa, mengulanginya lagi. Nah, dipertanyakan. Yang kedua, penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan ini telah terencana. Kok bisa Bapak bilang penebusan ini tidak ternilai? Yang pertama tadi, karena penebusan dilakukan dengan kekayaan kasih karunia. Dan yang kedua, penebusan itu dilakukan dengan terencana dalam kerelaannya. Saya baca saudara, untuk saudara dan saya. Ayat yang ke-9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Apa saudara? Sesuai dengan
rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Saya membaca lagi ayat ini, bolak-balik baca lagi. Sekarang sukacita saya bertambah lagi. Dia melakukannya dengan terencana, dengan kerelaan. Maksudnya gimana sih Pak Stefan? Sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya. Jadi gini saudara, saya mau kasih tahu. Saya belum ada di dunia ini. Saya itu siapa? Stephen yang berbuat dosa, dari hari ke hari ada aja dosanya. Memang dia tidak melakukan dosa lagi, mencuri, berbohong, enggak. Tapi dia salah tulis, dia salah ketik, dia salah ngomong, dia berpikir keliru. Dosa loh saudara. Saya Stephen Manurung belum ada. Siapa dia? Orang yang berdosa. Belum lahir saya. Tapi Tuhan sudah merencanakan penebusan itu dengan rela untuk saya. Saya ulangi pelan-pelan. Maksudnya apa di sini? Dia melakukannya dengan terencana dan rela. Begini. Stephen Manurung sekarang usianya 40 tahun. 40 tahun itu apa saja? Ada dosa tiap hari dilakukannya. Ada banyak yang tidak berkenan kepada Tuhan. 40 tahun. Tapi Tuhan telah menebus saya dengan darahnya, dengan kerelaannya ribuan tahun yang lalu. Saudara baca Efesus pasal yang pertama kita sudah lewati. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat, di sana disebutkan Dia telah memilih kita, menetapkan kita sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Jadi gini saudara, di surga itu Tuhan itu, Allah Tritunggal itu gini. Ketika mereka mau menciptakan manusia, berdiskusi, Allah Tritunggal, baiklah kita menciptakan manusia. Piye, kayak apa? Seperti rupa dan gambar kita. Oke, sudah direncanakan, tapi nanti mereka berbuat dosa loh. Pada beberapa hari atau beberapa waktu setelah ditamat ini mereka berdosa. Mereka tahu, Allah Tritunggal tahu berbuat dosa. Sampai terus Adam, Abraham, Israel sampai kepada Bapak J. Manurung, Stephen Manurung, dia sudah tahu. Bayangkan saudara, saya belum ada ribuan tahun dalam kekekalan sana, mereka sudah gini. Yesus bilang begini, sesuai dengan kerelaannya. Yesus yang datang kepada Allah Tritunggal. Aku aja yang mati untuk dia. Saudara mengerti? Aku aja yang jadi manusia. Bukan Roh Kudus yang jadi manusia. Yesus Kristus mengatakan dengan kerelaannya merencanakan penebusan itu. Aku, Bapa. Sehingga muncullah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia merelakan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara perhatikan, harusnya yang paling cepat adalah tendang aja itu Stephen Manurung, bikin kacau dunia. Bunuh aja itu satu orang, itu susah itu, matikan. Kenapa enggak dia yang ciptakan, dia bisa mematikan, haknya dia. Tapi dia rencanakan. Saya bisa bayangkan kalau aku menggambarkan pikiranku yang berdosa ini, menggambarkan Allah merencanakan penebusanku. Bayangkan saudara, penebusan untuk diriku, untuk dirimu direncanakan oleh Allah. Terlalu kita kalau tidak tahu mengucap syukur. Jadi dia bukan merencanakan seperti orang begini, gali lubang, tutup lubang. Oh kalau berbuat dosa dia kita rencanakan penebusan. Enggak, sebelum kita ada dia sudah rencanakan. Artinya apa? Tersedia bagimu Stephen Manurung. Tersedia bagimu sidang jemaat. Tersedia terus. Enggak akan habis-habisnya. Ini yang sedang Tuhan katakan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan dia bilang ayat yang ke-89, dia menyatakan rahasia kerelaannya itu. Sekarang dikasih tahu. Bayangkan saudara, jadi kan kita baru tahu sekarang kan kita ditebus. Dia kasih tahu rahasia itu sekarang. Kamu minta ampun nangis-nangis sama saya. Ribuan tahun yang lalu saya sudah mengampuni dosamu. Saudara mengerti? Saudara paham? Kan seringkali kita merasa, aduh dosaku begitu berat, aku ulang-ulang lagi salah, aduh Tuhan. Yesus sebenarnya mau ngomong dia, rahasianya gini. Kamu kira aku Allah yang begitu sulit ya dimintai ampun. Kamu belum minta ampun, aku sudah mengampuni. Saudara perhatikan, kekayaan penebusan yang dilakukan oleh Kristus ini
membuat kita ke depan. Setelah kita mengaku dosa hari ini, membuat kita ke depan gini loh. Masa hatiku melukai dia sih? Masa aku membuat dia kecewa lagi? Kita harus berkomitmen. Ketika kita sudah mengerti rahasia ini, Tuhan telah mengampuni kita sejak dulu. Maka harus berkomitmen keluar dari gedung ini, menutup selesai channel internet kalian mendengar firman Allah, beribadah malam hari ini. Ayo dong berkomitmen. Tuhan, aku tidak mau mengecewakan hatimu. Tuhan, aku tidak mau menyakiti hatimu. Karena engkau begitu rela untuk aku. Karena engkau begitu baik untuk aku. Nah ini saudara, malam hari ini saya kunci pemberitaan firman Allah dengan saya mengulangi maksud firman 3 ayat ini. Penebusan yang tak ternilai itu dikerjakan dengan penebusan yang kaya dengan kasih karunia, seharga darah anak domba. Dan kemudian direncanakan, penebusan itu terencana dengan matang dan dengan rela. Yesus tahu dia akan mati, tapi dia bilang, aku mau, aku rela. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam surga yang mengasihi kami malam hari ini. Kami agungkan, kami muliakan karya penebusan-Mu yang luar biasa terhadap kami ya Tuhan. Oh limpah pengampunan tersedia bagi kami, bahkan sejak dunia belum dijadikan untuk kami yang dipilih oleh Tuhan. Maka hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Ampunilah segala kelemahanku. Sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pendeta, Tuhan, hamba-Mu tidak bisa sempurna, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Ampunilah sidang jemaat-Mu Tuhan, yang hari ini harus menipu untuk cari makan, yang hari ini harus berdusta, yang hari ini berbuat kesalahan, yang hari ini jatuh dalam dosa. Darah Yesus yang kudus dan suci cukup limpah mengampuni kami. Tuhan, ampuni anak-anak kami Tuhan. Sepanjang hari ini mereka berperilaku, berpikir tidak kami ketahui. Ada banyak kesalahan, ada banyak dosa yang ada di hati, pikiran dan tingkah laku perkataan mereka. Kuduskan Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, kasih karunia-Mu yang penuh dengan kerelaan itu. Maka hari ini kami akan berkomitmen bangun dari tempat ini, berjalan dalam kasih karunia-Mu. Sebab orang yang mengerti besarnya kasih karunia, semakin sedikit mengecewakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan dari kuasa darah-Mu membuat kami melangkah esok hari, mampu menyenangkan hati-Mu Tuhan, bukan mengecewakan Engkau. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Sekali lagi ya Allah, kuduskan dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami mengakui kebesaran-Mu, kasih karunia-Mu limpah bagi kami. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang dalam pergumulan persoalan. Tuhan, beri kemenangan demi kemenangan, agar kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Berikan kesempatan kepada kami, berikan Tuhan kesempatan untuk sidang jemaat mengagungkan, memuliakan Engkau lewat kemenangan-kemenangan itu. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat tanggung dan angkatlah beban itu. Berilah solusi, jalan keluar bagi kami semuanya. Terpujilah Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Tubuh jiwa roh kami persembahkan, keluarga kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Bersyukur untuk keberhasilan saudara kami Rain yang telah lulus, dinyatakan lulus ujian sidang skripsinya. Tuhan, jadikan dia menjadi hamba-Mu yang mengerti besarnya kasih karunia yang telah diterimanya dari Tuhan, dari orang-orang yang mengasihinya selama ini. Engkau pakai kehidupannya untuk membawa hidupnya, bukan membalas kebaikan-Mu, tetapi mensyukuri anugerah-Mu untuk semua yang sudah Tuhan berikan, dengan pekerjaan, dengan pelayanan yang maksimal, dengan perubahan karakter yang semakin hari semakin sempurna.
Ini hidup kami Tuhan, terpujilah namamu, ada banyak doa syafaat kami, tetapi kami bawa hidup kami semuanya, bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih karuniamu. Sidang jemaat dari Tuhan, engkau yang sudah diampuni dosamu, engkau diberkati oleh Tuhan malam ini. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Di dalam kebaikan dan kelimpahan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dari Allah kita Roh Kudus, Allah yang mengasihi engkau, menyertai, memberkati lagi engkau hari ini. Maranatha sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami telah terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.